Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Adek. Waalaikumsalam. Sebelumnya kita kenalan dulu. Ya, perkenalkan nama saya Hasbi Nur Abdi dari jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Puri Tarakan angkatan 2018. Mungkin kurang dekat kayak. Oke, tadi kan kita sudah sempat kenalan kan. Coba mungkin bisa kenalin diri ke Saya Valentino Geotritas dari Tanjung Palas Utara asal ya. Terus saya kuliah di Universitas Tarakan. Prodi PGSD. PGSD angkatan. Angkatan 2019, Bang. Manggil saya abang aja ya. Ya, oke. Jadi kita nggak usah terlalu formal lah. Jadi maksud terima kasih ya atas kesempatannya dan waktunya yang telah diberikan oleh Ade Valentino untuk mengikuti sesi konseling. Oke, sama-sama. Jadi saya ingin melakukan sesi konseling. Sebelumnya tahu konseling itu apa? Tahu? Sudah tahu? Apa itu? Konseling itu istilahnya bimbingan Nah. atau istilahnya itu pengajaran. Oh, gitu. Jadi mau saya lebih benarkan lagi. Tadi sudah benar, tapi saya mau kasih tahu lagi sesuai dengan teori yang pernah saya dapat. Jadi konseling itu adalah suatu proses pemberian bantuan dari konselor kepada konseli. Jadi kamu ini namanya konseli, saya ini namanya jadi konselor. Nah, proses bantuan untuk si konseli ini bisa memecahkan masalahnya secara mandiri dengan bantuan-bantuan saya, dengan motivasi saya gitu. Nah itu. Dan di dalam konseling saya kasih tahu dulu. Nah di dalam konseling itu kamu nanti ya saat proses konseling terbuka aja ya, nggak apa-apa. Ungkapkan aja apa yang kamu punya, apa yang kamu rasakan, ungkapkan aja. Karena proses konseling yang baik adalah proses konseling yang saling terbuka. Kamu terbuka, saya terbuka. Dan juga saya mau kasih tahu di dalam konseling juga ada asas. Salah satunya asas kerahasiaan. Jadi apapun permasalahan yang kamu alami, apapun permasalahan yang kamu dapatkan, itu saya tidak beberkan kepada orang lain. Nah, sebelum itu ini fungsi tujuan video ini untuk sebagaimana dokumentasi saya terhadap dosen saya, karena ini nilai tugas saya. Oke. Sebagai juga saya bahan latihan saya sebagai konselor nantinya, guru BK nantinya. Untuk latihan lah, minimal saya bisa mengetahui bagaimana sih jalannya proses konseling seperti itu. Jadi ini untuk dokumentasi saja ya, saya tidak sebarluaskan di media sosial ataupun apa-apa. Tidak apa-apa sebelumnya divideokan? Tidak apa-apa. Oke. Oh, sebentar aja. Oke, tadi Valentino sudah semester 4 ya. Nah kira-kira Valentino punya masalah apa sih selama kuliah gitu, di sudah 2 tahun lebih lah, mau 2 tahun kali, mau 2 tahun kuliah. Kira-kira permasalahan apa sih yang paling utama yang dihadapi oleh Valentino? Kalau masalah pembagian waktu gitu. Maksudnya coba dijelaskan dulu. Pembagian waktu untuk kuliah. Ya bagaimana pembagian waktunya? Apa yang menjadi permasalahan di pembagian waktu? Maksudnya kan gini, kuliah ini kan banyak ya. Nah, Ada FK tuh sehari ada 3 gitu. ya. Kemudian saya ini punya urusan pribadi gitu. Ya. Nah, masalah pembagian waktu tersebut Terus itu ya. jadi Ade Ino ini sulit untuk membagi waktunya saat kuliah dan juga saat urusan pribadi. Kalau boleh tahu urusan pribadinya apa? Jaga orang tua. Oh, jaga orang tua. Saya lagi sakit gitu kan. Oh, orang tua sakit. Oh iya. Dia orang tua sakit sehingga kadang Ade Ino ini sulit untuk mengikuti mata kuliah seperti itu. Oh ya, online juga kan? Online juga kenapa ya? Online juga. Terus jadi sebelum masuk ke dalam ranah konseling ya, tadi saya mau bertanya-tanya dulu. Apakah sebelumnya kamu sudah pernah di konseling? Belum pernah. Sama guru BK kamu belum pernah? Belum. Belum pernah sama sekali. Oh iya, bagus.
Jadi saya mau kasih tahu ya, seseorang yang masuk ke ruang BK atau seseorang yang di konseling itu selama ini kita kenal sebagai orang yang nakal. Nah, saya kasih tahu tidak semua seperti itu. Orang yang memiliki permasalahan, orang yang tidak memiliki motivasi itu bisa curhat kepada guru BK, dia bisa bertanya, meminta saran kepada guru BK seperti itu. Jadi jangan sampai stigma kita bahwa guru BK itu memasukkan anak-anak siswa yang nakal-nakal saja, tidak seperti itu ya. Itu untuk pengertian kepada adik ini. Lalu tadi urusan pribadi. Nah, mungkin itu saja kah permasalahan yang paling utama yang adik Ino rasakan selama berkuliah online? Ya itu. Itu ya. Nah, dalam proses konseling ini mungkin nanti kita ada diskusi dan segala macamnya. Nah, nanti diharapkan hasil dari konseling ini adik Ino ini bisa memanajemen waktu dengan baik antara mengurusi orang tuanya, maaf, dan juga mata kuliahnya, gitu, mengikuti mata kuliahnya, gitu. Jadi mungkin begini, seberapa besar sih adik Ino nih tidak bisa memanajemen waktu? Saya kasih gambaran dari rating ya. Saya kasih skala 1 sampai 10. Kalau 1 itu sangat tidak bisa memanajemen waktu, kalau 10 bisa sekali memanajemen waktu. Dari 1 sampai 10, 4 ya. 4 ya. Jadi lebih banyak tidak bisanya daripada bisanya. Oke. 4. Kemudian kira-kira pernahkah saudara Ino saat berkuliah, ada kuliah online yang diberikan dosen. Nah, di saat itu saudara Ino sedang mengurusi orang tuanya. Pernah? Sering ya. Tetapi saudara Ino bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Ya, tapi tidak maksimal gitu. Tapi pernah enggak pelajaran yang diberikan dosen dan saudara Ino juga lagi sedang mengurus orang tuanya, dan saat pembelajaran itu saudara Ino kayak kurang paham, tetapi saudara Ino mengusahakan untuk paham setelah pelajaran tersebut? Pernah enggak? Pernah ya. Pernah. Jadi setelah pelajaran tersebut saudara Ino membaca lagi begitu atau bagaimana caranya? Ya, Supaya lebih paham lagi. menyimak materi yang ada di WA atau Google Classroom. Oh, dibaca kembali ya. Tergantung mood. juga. Wah, hebat sekali, tergantung mood. Jadi pernah ketika sedang mengurusi orang tua lalu dihadapkan dengan kuliah online, tetapi di saat proses perkuliahan itu tidak efektif, lalu mungkin kita jeda dulu pada seseorang. Ganteng. Mau di sini nih sebentar ya. Baik, kita lanjut lagi karena tadi jeda ada seseorang dan juga jeda azan. Tadi sampai tadi bagaimana caranya saudara Ino ini menyelesaikan permasalahan manajemen waktunya ketika sedang ada ketika ada perkuliahan daring yang diberikan dosen dan juga sambil mengurusi orang tuanya yang sedang sakit. Mungkin bisa diceritakan bagaimana caranya gitu supaya saat itu Seperti yang tadi saya ceritakan. membaca lagi, menyimak, membaca di Google Classroom dan seperti itu ya. Oke. Nah, itu kan mungkin itu pengalaman Nino ya ketika sedang dihadapkan pada situasi tersebut. Nah, saudara Ino bilang ini bahwa penyelesaian tersebut merupakan kesuksesan, mungkin sukses begitu.
dalam menghadapi masalahnya. Itu bisa dibilang sukses kira-kira? Sukses enggak? Enggak, karena Ya, istilahnya kendala. kendala. Enggak. Iya, kan kendalanya manajemen waktunya. Nah, dengan cara-cara yang tadi, nah, saudara ini menganggap itu solusi yang sukses kah untuk menyelesaikan masalah yang tadi? Bisa. Bisa ya? Oh, oke. Jadi itu merupakan satu kesuksesan. Saya rasa bagus juga saudara Ino ini mempunyai inisiatif yang hebat ketika sedang dihadapkan perkuliahan dan juga dihadapkan dengan untuk mengurusi orang tua yang sedang sakit, itu secara bersamaan dilakukan. Tetapi ketika tidak paham dilakukan oleh penyampaian dosen karena kesibukan tadi, saudara Ino tetap memperhatikan dan menyimak Google Classroom setelahnya ya, setelah perkuliahan tetap membaca kembali ya, untuk supaya lebih paham lagi ya. Bagus. Ya mungkin saya mempunyai tugas ya untuk saudara Ino ketika permasalahan manajemen waktu itu terjadi lagi. Saya punya solusi untuk menerapkan hal yang seperti tadi. Jadi saudara Ino tetap ketika sedang dihadapkan dengan situasi yang sama, solusinya seperti itu. Bisa enggak kira-kira? Bisa. Atau memang sudah sering dilakukan? Atau memang sering dilakukan? Sering. Oh, mungkin saya jeda dulu karena Oke, lanjut lagi. Karena tadi ada seseorang yang masuk. Dia orangnya. Oke, lanjut. Tadi seperti yang saya sudah tanyakan, saya sudah berikan tugas kepada saudara Ino untuk saudara Ino menggunakan solusi yang sama, menggunakan taktik yang sama ketika dihadapkan dengan situasi permasalahan manajemen waktu. Nah, bisa ya kira-kira ya, bisa melakukan hal tersebut lagi ya ketika dihadapkan permasalahan tersebut ya. Yakin? Oke, bagus. Alhamdulillah. Terus nanti coba saya memberikan ini ya, memberikan teknik dimana ini namanya teknik miracle question, dimana coba saudara Ino membayangkan ketika saudara Ino dihadapkan dengan permasalahan tersebut, lalu saudara Ino mengentaskan permasalahan tersebut dengan solusi yang sudah saya berikan tadi. Coba dibayangkan dulu, diimajinasikan. Kira-kira bisa tidak? Bisa kan? Bagaimana hasilnya kan? Oke. Memang agak sedikit lucu, sorry. Memang agak sedikit lucu, tapi itu menjadi bahan stimulus kita ketika nantinya permasalahan itu datang, kita langsung berimajinasi, ini saya bisa melakukan ini. Ya. Terlebih lagi saya salut dan berikan apresiasi yang lebih. Sayangnya saya hanya memiliki 2 jempol di tangan saya. Kalau 100 jempol semuanya saya kasih. Jadi itu ya, hebat. Kuliah juga, bantu orang tua juga. Ketika tidak ngerti saat diberikan materi dari dosen, tetap menyimak, itu good. Bagus. Dan tetap pertahankannya, konsistensi tersebut tetap pertahankan sampai nantinya orang tua Ino semoga sembuh, dan juga semoga kuliah online ini berakhir menjadi offline. Oke. Jadi sudah ini ya, sudah mengerti ya, sudah paham ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan kah? Atau permasalahan lagi atau apa? Silakan tanyakan aja. Enggak cukup ya. Tanyakan saja, mumpung saya di sini. Mungkin ini ya, ketika ada nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan kemudian bisa hubungi saya ya, karena nanti silakan hubungi saya di WA atau segala macam. Nanti bertanya saja ketika saudara ini mempunyai permasalahan yang tidak bisa, yang butuh saran lah kepada saya. Nanti saya kasih saran dan motivasi dan segala macamnya. Mungkin itu mengerti ya, saudara Ino.
dan akan tujuan akan dicapai dalam proses ini. Oke, jadi saya mau bertanya kembali nih. Jadi kira-kira skala 1 sampai 10 proses konseling ini terhadap permasalahan Ino ini sudah ke yang berapa? Ini kan yang keempat. Kira-kira sudah meningkat atau masih hal yang sama? Kelima lah. Kelima masih ini ya, setengah bingung, setengah bisa. Ambigu Ya, lah. kira-kira kenapa itu? Masih setengah. Tadi saya harapan saya 7 lah atau enggak 8 lah, tapi masih 5. Itu kenapa itu kira-kira? Kan belum dipraktekkan. Oh, masih iya. gambaran ya. Masih gambaran, masih seperti tadi yang saya sudah seperti yang tadi saya sudah instruksikan ya, bahwa kita bisa berimajinasi bahwa kita bisa sukses dalam menghadapi masalah kita gitu. Mungkin itu ya. Terima kasih saudara Ino. Habis ini mau kemana nih? Mau jalan. Mau jalan ya. Sudah makan kah? Sudah. Oh iya, bagus. Mungkin semangat ya, semangat berkuliah meskipun keadaannya offline pandemi, dan juga semangat dalam membantu orang tuanya, karena saya rasa membantu orang tua kita adalah ladang pahala dan juga sebagai wujud terima kasih kita kepada orang tua yang telah melahirkan dan juga membesarkan kita. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tak ada manusia yang tak luput dari kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, terima kasih. Malah. Ya, selesai guys.